Kenalin nih, sego gono dan tempe kemul dari Kota Tembakau, fams. Kedua menu ini selalu disajikan secara berdampingan dan gak bisa dipisahkan loh, kayak aku dan kamu. Hehehe. Sego gono adalah nasi yang disajikan dengan aneka lauk. Sedangkan tempe kemul adalah tempe yang dimasak tepung berwarna kekuningan, fams. Nama sego berasal dari bahasa Jawa yang artinya nasi. Kalau gono berarti mergo onone alias ala kadarnya, fams. Maklum aja, lauk yang dipakai emang seadanya aja. Hihihi. Kelihatannya memang sederhana, tapi gizi di dalamnya terbilang kaya loh. Ada karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral, serta protein. Sego gono ini tidak seperti nasi pada umumnya, yang cenderung tawar. Hidangan berwarna kehijauan ini memiliki rasa yang gurih, asin, dan agak pedas. Tempe kemul berarti tempe yang berselimut. Maksudnya sih tempe yang diselimuti tepung saat digoreng sampai matang, fams. Sekarang kita bikin sego gono, fams. Bahan utamanya beras, fams. Tapi ada juga bahan lain yang menjadi campurannya. Dalam pembuatan sego gono susah-susah gampang, fams. Sebabnya ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Mulai dari mencuci beras sampai bersih, lalu memasaknya. Sebelum ada alat yang modern, memasak nasi dilakukan 2 tahap, yaitu menanak dan mengukus. Nah, proses ini biasa disebut dengan menanak nasi, fams. Sambil menunggu nasi setengah matang, kita siapkan aneka sayuran. Ada daun bayung atau lembayung yang berasal dari daun kacang senerek atau kacang merah. Pohon bayung mudah ditemukan di dataran tinggi seperti Temanggung, fams. Umumnya mirip dengan bayam, tapi agak kaku dan keras. Katanya sih, daun bayung ini kaya kandungan fosfor, sehingga bisa meningkatkan ASI bagi ibu hamil loh. Tambahan kacang panjang juga menjadi ciri khas sego gono, fams. Gak usah pakai pisau, kacang panjang cukup dipotong dengan tangan aja ya. Kacang panjang ini kaya vitamin, mineral, dan protein. Kandungan protein dalam menu ini makin meningkat karena ada tambahan tempe. Gak usah diragukan lagi deh, tempe sudah diakui dunia karena nilai gizinya yang tinggi. Sehingga tempe dijuluki sebagai magic food alias makanan ajaib, fams. Sego gono terasa kurang pas kalau tak ada tambahan ikan teri nasi. Tapi teri berukuran besar juga bisa dipakai kok. Kandungannya sama baiknya untuk kesehatan tulang dan gigi. Jangan lupa kelapa parut ditambahkan biar rasanya lebih enak dan gurih. Sebaiknya sih gunakan kelapa yang usianya sedang, fams. Jadi tidak terlalu muda atau terlalu tua. Disusul bumbu halus, fams. Ada bawang, cabai, garam, dan gula merah. Untuk jahe, lengkuas, dan serai cukup digeprek serta daun salam. Selanjutnya campur bumbu dalam parutan kelapa. Aduk hingga kelapa berwarna merah kecoklatan, fams. Baru deh campurkan dengan beberapa bahan dan sayuran lain. Sekilas mirip dengan sayur urap ya. Fams, nasi aron sudah setengah matang nih. Tinggal campur bahan yang disiapkan tadi. Aduk sampai semua bahan tercampur rata ya. Katanya sih asal muasal nasi gono sebenarnya berasal dari seorang nenek yang rumahnya diterjang angin puting beliung. Kemudian para tetangganya membantu memperbaiki rumah nenek. Masyarakat setempat punya kebiasaan menyajikan hidangan untuk makan bersama. Karena rumah porak-poranda, maka sang nenek hanya bisa menyajikan nasi yang dicampur teri dan sayuran. Jadilah hidangan mergo onone mungkuwi, yang artinya cuma ada ini yang disajikan. Sejak saat itu, warga menyajikan sego gono usai menggelar hajatan atau gotong royong. Sekarang bikin tempe kemul, fams. Iris tempe lalu balut dengan tepung yang diberi bumbu kunyit, serta irisan daun bawang. Tempe kemul ini, fams, gampang banget loh dijumpai di Temanggung dan Wonosobo. Biasanya sih tempe ini digoreng dadakan saat ingin disajikan. Pas banget ya disantap ketika cuaca sedang dingin. Mantap!